2, 1. Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi ya di Easy Tutorial. Nah, kali ini saya pengen share ke kalian gimana sih kita itu bisa dapetin data, terutama data harga saham dengan mudah melalui Google gitu ya. Web apa sih yang akan kita pakai, terus teknik-teknik atau triknya itu seperti apa. Oke, yuk simak bareng-bareng gimana caranya. Oke, langkah pertama itu adalah kita seperti biasa kita masuk ke Google ya, pastinya ya teman-teman ya. Kita masuk ke Google. Oke, kita masuk ke Google. Ini udah langsung ada Google nih ya, saya masuk ke Google. Kemudian kedua itu adalah kita masuk langsung aja kita klik Google-nya, kita ada di Yahoo Finance. Kenapa saya pilih Yahoo Finance? Karena di Yahoo Finance ini dia lebih lengkap dibandingkan dengan kalau misalkan kita pilih website yang lain. Saya rasa sih seperti itu, jadi nggak usah gonta-ganti website, kita cukup satu website aja. Yahoo Finance ini sudah lengkap banget. Nah, di data harga saham ini biasanya bakalan kalian pakai kalau kalian itu mau ambil skripsi atau penelitian atau karya ilmiah lainnya yang topiknya adalah mengenai manajemen keuangan gitu ya. Bisa juga manajemen investasi, portofolio dan lain sebagainya, pokoknya yang berkaitan tentang itulah ya. Oke, yang pertama pasti karena kita udah masuk di Yahoo Finance, kita di sini itu kita bisa nanti lihat beberapa berita-berita, terus kemudian stok marketnya seperti apa, portofolio dari beberapa saham di perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri juga nanti lengkap banget. Makanya kita lihat ya, kita klik aja. Oke, kita klik Yahoo Finance-nya. Di sini di Yahoo Finance, nah ini di Yahoo Finance ini kita kelihatan banget bahwasanya itu dia lengkap ya, mulai dari datanya nih ada data saham, ada juga data untuk saham di perusahaan. Ini aku lagi buka datanya itu di tanggal 26 Juni 2024 ya, jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Kita lihat apakah di tanggal 28 Juni nanti akan kelihatan hari per hari ini tuh harga sahamnya berapa. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini untuk pengen tahu harga sahamnya, kita akan tulis di sini nama company-nya apa. Nah, kalau misalkan kita udah ngerti nama company-nya apa aja, misal saya ambil perusahaan Tobacco ya, atau rokok di Indonesia, itu salah satunya yang gede di Indonesia itu Gudang Garam. Gudang Garam, ada tuh ya, Gudang Garam. Nah, PT Gudang Garam ini sebenarnya banyak banget untuk simbolnya atau kodenya, tapi kita gunakan yang ini aja ya, Jakarta aja ya, Jakarta. Jadi ini kodenya untuk di Indonesia. Kenapa? Karena kodenya juga udah benar nih, GGRM. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa kode Gudang Garam itu adalah GGRM gitu ya. Oke, kalau misalkan kita pengen tahu caranya, kita masuk lagi ke Google. Nah, di sini kita klik atau kita ketik kode saham Gudang Garam. Di sini langsung aja. Nah, ini adalah kode perusahaan yang perusahaan Gudang Garam di IDX atau di Bursa Efek, GGRM. Jadi, kalau misalkan kita mau ke Yahoo Finance, kita pilihnya yang GGRM juga, jangan yang ke GGNP atau apa. Kita coba cek ya. Oke, yang pertama nih, saya rasa sama ya, GGRM. Nah, GGRM di sini nilainya nilai sahamnya adalah 18.275. Kalau kita lihat di sini, oke, ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena saya ini itu karena saya ini itu buka datanya itu di tanggal 28 Juni. Jadi nggak kurang tepat sih sebenarnya ya. Di sininya per 27 Juni gitu. Tapi nanti kita akan lihat lagi. Nah,
Kalau misalkan kita nggak menggunakan GGRPM, kita cari simbol yang lain ya, misalkan gudang garam. Oke, coba GGNFNP. Beda kan? Beda. Kalau tadi kan mungkin selisihnya hanya berapa puluh rupiah gitu ya. Ini kenapa? Ini karena dia currency-nya pakai USD. Dengan kata lain, ini mungkin stock marketnya ini ada di luar negeri gitu. Makanya kita ambil yang Jakarta aja ya. Jadi jangan sampai kita mengambil yang bukan Jakarta. Nah di sini kan paling tadi selisihnya hanya berapa, 200 rupiah ya. Nah tapi kan dia IDR juga, kita ambil yang di situ. Beda kalau misalkan kalian mau ambil data sahamnya untuk yang di luar negeri, boleh bisa pakai ini. Makanya kenapa penting banget kita harus ngecek atau checklist kira-kira kode perusahaan untuk saham yang mau kita teliti itu benar atau enggak gitu. Oke, kita balik ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat harga saham masih per 27 Juni ya. 27 Juni itu kemarin, karena saya bukanya ini pagi banget, 28 Juni. Nah, kemarin di jam 4.14 gitu. Makanya kenapa memang untuk mencari melihat harga saham itu apalagi kalau untuk data penelitian, kalau bisa jauh-jauh hari ya. Kalau per hari ini kadang ya butuh ada kurang tepatnya sih. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam hal ya, mulai dari summary-nya, ringkasannya, kemudian nanti historical datanya yang nanti bakalan kita pakai. Bisa juga kita melihat secara finansialnya seperti apa. Jadi bagi kalian teman-teman ya, kalau misalkan lagi mungkin nggak terlalu butuh-butuh banget laporan keuangan tahunan di perusahaan, kan harus download satu persatu nih di IDX. Nah, kalian bisa pakai ini aja, pakai lewat Yahoo Finance. Nah, di situ di sini bisa disajikan ada income statement, ada balance sheet, ada juga cash flow gitu. Nih, di sini udah kelihatan loh total asetnya berapa perusahaan ya kan. Nah, ada current asset, ada total non current asset, udah kelihatan banget, enak. Jadi lebih ringkas gitu ya kalau saya rasa ya. Jadi kalau misalkan ada yang butuh data untuk ROA, return on asset, itu kan ada beberapa rumus yang digunakan, aset terhadap total apa ya gitu ya, terhadap total gitu. Nah, itu kalian bisa ambil data di sini aja, jadi udah langsung kelihatan nih datanya, mau di kopas atau apa bisa gitu ya. Jadi kalian mungkin lebih ringkas karena di sini dia sudah dijadikan satu, disimpulkan langsung ke 4 tahun ke belakang. Jadi ini pakainya 4 tahun ke belakang ya. Kalau misalkan data kalian yang kalian butuhin itu lebih dari 4 tahun ya, mau nggak mau kalian harus ambil laporan tahunan di perusahaan lewat bursa efek gitu. Nah, cash flow-nya juga ada nih, cash flow-nya juga ada. Jadi lengkap banget income statement-nya. Kita coba lihat ya dari tahun ke tahun untuk EBIT-nya atau earning before interest tax-nya ya. Naik apa turun nih? Kita lihat dari tahun ini ya. Di sini ya, kita jangan lihat di sini karena ya namanya pendapatan, namanya laporan laba rugi itu kan pasti naik turun ya, karena ini masih belum penutupan tahun, jadi belum bisa dijadikan acuan. Oke, nah ternyata sempat mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2022 ya, 2022. Sedangkan di tahun 2021 ya, ini 2020 itu dia tinggi banget 10 M ya. Oke, 10 M. Sedangkan di tahun kemarin 2023 7 M. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan mau cari data untuk yang laporan keuangan. Oke, kita back kembali lagi ke data harga saham. Kita ke historical data aja. Di historical data kita bisa dengan leluasa mencari harga saham yang benar-benar kita butuhin, maunya apa. Kita mau cari 5 tahun ke belakang bisa, mau cari 10 tahun ke belakang bisa banget, semuanya bisa. Nah, kita lihat di sini, jadi secara otomatis kita kalau misalkan pengen lihat data itu bisa secara per hari ini,
1 harian, 5 hari, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Kalau misalkan mau lebih dari 5 tahun, kita tidak bisa langsung klik di sini. Kita misalkan contoh 5 tahun nih. Ya, berubah kan? Tapi kalau pengen lebih dari 5 tahun, kita harus pakai start date and end date gitu. Kita akan rubah. Kita coba satu persatu dulu ya. Nah, saya pakai 5 tahunan. Kemudian untuk frekuensi kita bisa pilih show-nya abaikan aja. Kita pakai historical price karena kita cari harga data saham. Tapi kalau mau lihat dividennya atau pembagian dividennya ya tinggal klik aja. Mau lihat stock splitnya, capital gainnya ya terserah ya. Jadi di sini tuh tergantung dengan kebutuhan data kalian itu pengennya apa gitu. Butuhnya apa? Nah, kita lihat daily aja dulu seperti apa, kita apply. Oke. Nah, ini ya. Ini data per hari itu kelihatan semuanya. Oke, tadi kan di kode saham tuh ya. Di kode saham di sini 27 Juni nilainya 18.550. Nah, sama loh dengan yang di Yahoo Finance. Tuh 18.550 gitu. Jadi memang insya Allah tidak akan ada ini ya selisih. Misalkan ada selisihnya juga nggak banyak gitu ya. Tapi saya rasa sih selama saya mengamati itu tidak pernah ada selisihnya. Jadi sama, insya Allah sama. Untuk tanggal 28 memang masih belum kedetek karena saya ngambilnya pagi hari banget. Jadi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pantau. Nah, karena data hari ini begitu banyak, jadi saya mau pakai yang weekly aja gitu. Per minggu, mingguan. Oke, mingguan, apalagi 5 tahun ya. Loh, kalau pengen weekly, kalau kita rubah jadi weekly, kita harus ganti ini juga. Ya, jangan lupa ya, ganti ini, terus baru play. Makanya kenapa harus pastikan dulu data kalian butuhnya yang mana. Jadi nggak bolak-balik ke play gitu. Nih. Oke, masih banyak ya, masih panjang banget. Kita ke monthly. Ya. Monthly masih dicek ya, kalau nggak berubah ya kita langsung apply aja, kalau berubah ya diganti. Oke. Nah, untuk monthly karena ini bulan Juni belum tutup bulan gitu ya, makanya dia nilainya 0 di sini, nggak bisa kedeteksi, makanya kita baru bisa ambil di bulan Mei gitu. Jadi tapi ringkas, nggak terlalu banyak nih, hanya berapa baris ini aja nih, berapa baris, jadi nggak terlalu banyak seperti tadi gitu. Makanya kenapa pastikan dulu dari awal kalian mau ambil datanya itu berapa. Nah, saya pengen ngambil data untuk secara manual ya di sini ya. Ngambil data secara manual itu adalah di tahun semisal 2013, 10 tahun yang lalu. Oke, 10 tahun yang lalu saya ambil di bulan Desember. Tapi saya ini ya, saya kliknya November. Kenapa? Karena saya mundur 1 bulan, takutnya nanti kalau Desember dia itu nggak muncul, takutnya aja. Tapi untuk ambil aman lah ya, kalau misalkan mau langsung Desember sih biasanya bisa juga ya. 2013, tapi saya ngambilnya di sini juga 2023. Kenapa? Karena kalau di tahun 2024 kita masih belum tutup tahun gitu, jadi nggak bisa paten gitu. Saya 2023 nggak ambil di Desember 2003. Kenapa? Karena kalau di Desember 2003 nanti dia akan muncul. Coba nanti kita buktikan ya. Nah, di sini ambilnya saya di Januari 2024. Untuk tanggal sih terserah, tapi biasanya saya pakai yang di akhir bulan karena kita pakai monthly gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah pas, sudah paten, kita langsung di down aja. Udah ya, bener ya. Untuk frekuensinya monthly langsung kita apply. Klik. Oke, udah berubah ya. Nah, di sini udah berubah. Jadi di Desember 2023 sampai dengan November. Nah, ini muncul juga ya, Desember 2013. Nah, untuk data saham mana yang kalian pakai ya? Data saham yang dipakai kalau misalkan di suatu penelitian itu biasanya kalau tulisannya itu adalah harga saham, cukup harga saham, maka yang digunakan adalah yang close price ya, yang close price. Nah, kalau misalkan kalian
menulis tentang topik tentang harga saham tertinggi, nah baru kalian bisa ambil yang high price atau low price. Jadi tergantung kalian itu penelitiannya menggunakan apa. Makanya penelitian itu bisa banyak banget topiknya. Jadi nggak hanya itu aja, kita bisa mengambil topik-topik yang lain gitu. Untuk yang topik biasanya itu aja di Google Scholar atau lain sebagainya, itu hanya untuk referensi untuk kita. Sedangkan kalau kita punya ide, sampaikan, tuangkan gitu. Nah, biasanya kalau yang di mahasiswa sih rata-rata itu pakai yang cost price gitu. Nah, kita cek, kita lihat. Saya ambilnya kalau tahunan, karena biasanya kan laporan keuangan itu tahunan ya, seperti kita tahu tadi finansialnya tahunan. Misalkan EBIT-nya, nilai labanya sebelum bunga dan pajak itu kan hanya ada tahun 2021, 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti per tahun kan. Makanya kenapa nanti kalau untuk harga saham saya juga punya tahunan, karena saya ini penelitiannya, misalkan ini kan rata-rata penelitiannya anak-anak itu pengaruh ini terhadap itu gitu kan. Nah, pengaruh terhadap laporan keuangan terhadap harga saham. Makanya saya ambilnya tahunan juga, jadi biar konsisten aja gitu untuk data. Nah, kalau tahunan, maka kita bisa ambil di data tanggal atau di akhir tahun, yaitu Desember, gitu ya. Kita ambil di close price. Close price itu ingat-ingat ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya, di kolom kelima. Yang sama salah. Nah, kita mulai dari ini, tahun 2013, seperti yang tadi sudah kita ini ya. Kita tentuin bareng-bareng. Nah, Desember 2013 ternyata harga sahamnya adalah 41.900. Ya, kita ambil yang Desember. Kemudian untuk yang tahun 2014 kita ambil yang ini ya, Desember ini 57.800. Jadi dia memang mengalami peningkatan dari 2013, 2014, 15 juga masih meningkat, 2016, 2017, tambah 76.000 sekian ya. 81.000 sekian untuk yang tahun 2017. 2018, wow, 2018 ini dia adalah nilai tertinggi dari harga saham pada perusahaan gudang garam, PT Gudang Garam, 83.650. Gede banget. Wow, gede banget ya. Nah, dibandingkan dengan kalau sudah 2019 turunnya cukup tajam juga, 55.775. Bahkan di tahun 2020 sangat amat turun, 37.720. Mungkin karena ini efek pandemi ya. Kan di tahun 2019, tahun 2020 ini ada pandemi ya kita ya di seluruh dunia, jadinya pandemi COVID-19, jadi benar-benar membuat efek dampak pada harga saham juga. Jadi banyak banget ini efek dari pandemi. Nah, ternyata di tahun-tahun berikutnya 2021 gitu ya masih menurun juga. Jadi efek pandemi sepertinya masih bisa kita rasakan sampai sekarang, karena masih belum stabil ya ekonomi kita ya. Nah, 25.000 itu tahun 2022, dan hari ini mohon maaf, tahun lalu itu adalah hanya 19.700. Hari ini tadi 18.550. Wow, ternyata memang kondisi keuangan kita ini masih belum baik-baik saja ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, bahwasanya penelitian itu tidak hanya tentang pengaruh ini terhadap itu. Kalau kita bisa melihat fenomena dari harga saham ini sendiri, kita bisa kita bisa punya ide bahwasanya kita mau ambil penelitian tentang efek ataupun efek harga saham ya terhadap sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19. Itu juga bisa banget loh. Jadi kita bisa misalkan ambil data yang close price-nya aja, mau ambil data high price-nya aja, low price-nya aja, atau open price-nya aja. Tapi kalau open ini jarang ya, karena masih pembukaan, jadi otomatis masih bakal berubah-ubah banget sepanjang hari gitu. Jadi penelitian itu banyak banget idenya, banyak banget topiknya. Jadi kalian bisa
barangkali punya pencerahan setelah menonton video ini mengenai topik-topik yang akan kalian ambil untuk skripsi kalian. Ini terutama sih bagi anak-anak atau mahasiswa di jurusan atau di fakultas ekonomi gitu. Bisa manajemen, bisa akuntansi, jadi macam-macam ya. Jadi mungkin seperti itu aja untuk tutorial kita hari ini. Baik, selanjutnya kalau misalkan kalian di antara kalian itu pengen tahu untuk perusahaan yang lain, seperti biasa kita akan kembali ke awal ya. Kita klik dulu nama perusahaannya apa, ataupun kode perusahaannya apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian ini ada perusahaan tambang nih, ada Aro Energi gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu untuk kode perusahaannya, kalian bisa search aja di Bursa Efek gitu ya. Nah, di Bursa Efek ini kalian bisa search, di sini juga bakal lebih lengkap lagi, mulai dari laporan keuangan, tahunan, dan lain sebagainya. Tapi untuk mengenai kita otak-atiknya di Bursa Efek, kita next di tutorial berikutnya ya. Oke, sekian dulu yang dapat aku share bareng-bareng dengan kalian. Selebihnya kalau salah aku mohon maaf ya. Semoga bermanfaat.